Malam itu, setelah memastikan kondisi Mutiara stabil, Kenzo kembali ke parkiran rumah sakit dengan kepala penuh kecurigaan. Ada satu hal yang terus mengganggunya, rasa takut Sandra yang berlebihan setiap kali ia menyinggung tentang mobilnya. Naluri itu mendorongnya untuk membuka kembali rekaman CCTV kota, menelusuri detail kecil yang mungkin terlewat. Dari situlah ia menemukan fakta mencurigakan. Mobil Sandra sempat berhenti di sebuah bengkel kecil di pinggir kota hanya 1 jam setelah kecelakaan yang menimpa Mutiara. Kenzo tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Ia mendatangi bengkel itu sendiri. Tempatnya kecil, cat dindingnya mengelupas, dan hampir tidak ada pelanggan. Saat Kenzo mulai bertanya tentang servis mobil Sandra, mekanik yang berjaga terlihat pucat. Tangannya gemetar saat menyingkirkan beberapa kertas di meja seolah berharap tidak ada bukti tertinggal. Namun justru dari tumpukan nota lusuh itulah, Kenzo menemukan selembar kwitansi yang hampir tidak terbaca. Pembersihan menyeluruh bagian bawah mobil dan perbaikan ringan di bemper depan. Persis jenis servis yang dilakukan seseorang yang ingin menutupi jejak tabrakan. Waktu pembuatannya pun bertepatan dengan jam kecelakaan. Untuk Kenzo, itu cukup. Rekaman dashcam menunjukkan detik-detik Sandra menabrak Mutiara, dan kwitansi itu membuktikan bahwa ia berusaha menghapus jejaknya. Kombinasi bukti itu membuat amarah Kenzo membara. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan lagi kecelakaan biasa, melainkan sesuatu yang sengaja disembunyikan. Di sisi lain, Rianti seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap informasi baru tentang Sandra membuatnya semakin gelisah. Ia tahu satu hal yang tidak diketahui Kenzo. Sandra bukan sekadar orang dekat keluarga. Perusahaan Aditya berdiri stabil sebagian besar karena suntikan dana dari Sandra. Ia adalah penopang finansial terbesar mereka. Jika nama Sandra tercoreng, reputasi perusahaan akan hancur bersama seluruh karyawan yang bergantung pada pekerjaan di sana. Karena itulah Rianti menutup rapat setiap desas-desus yang bisa memicu kecurigaan publik. Ia menyangkal, menutupi, bahkan memoles cerita untuk menjaga Sandra tetap aman. Bukan karena membela kesalahannya, tetapi karena ia tahu keruntuhannya akan menyeret semua orang masuk jurang bersamaan. Rianti menunjukkan ketenangan yang dipaksakan, sementara dadanya sebenarnya penuh sesak. Namun tekanan tidak berhenti. Cynthia mulai memperhatikan tingkah Rianti semakin dalam. Perubahan-perubahan kecil yang dulu terlihat sepele, kini terasa mencurigakan. Cara Rianti menghindari pembahasan tentang bayi yang hilang. Cara ia melirik Kenzo dengan ketakutan tersembunyi. Dan yang paling mengusik, Rianti tampak terlalu memahami hal-hal kecil tentang bayi itu, bahkan lebih daripada Cynthia sendiri. Awalnya Cynthia mencoba menepis firasat itu. Ia tidak ingin berpikir buruk tentang Sandra, seorang yang selama ini tampak begitu setia dan tenang. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Rianti. Ikatan emosional yang tidak logis. Tatapan yang seolah menyimpan luka lama. Seakan ia pernah merawat bayi itu, lebih lama daripada Cynthia sendiri. Rianti berusaha tetap tersenyum, tetap terlihat kuat, namun gerak-geriknya mengkhianati dirinya sendiri. Ada momen ketika ia hampir membuka mulut tetapi menutupnya kembali seolah kalimat itu terlalu berat untuk diucapkan. Ia tampak seperti seseorang yang memikul rahasia yang bisa menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap. Di saat Rianti berperang dengan ketakutannya sendiri, Kenzo justru melangkah semakin jauh. Dengan rekaman dashcam dan kwitansi bengkel di tangannya, ia tahu tidak ada lagi alasan untuk membela Sandra. Tekadnya semakin keras. Ia ingin kebenaran keluar sepenuhnya, apapun resikonya. Dan tanpa ia sadari, saat ia membuka topeng Sandra, topeng lain yang jauh lebih besar mulai retak di belakangnya. Rahasia yang melibatkan dirinya sendiri. Rahasia yang Rianti pertahankan bertahun-tahun. Rahasia yang siap mengubah seluruh hidupnya. Ketika dua rahasia ini akhirnya bertemu di tengah badai, tidak ada satupun yang akan keluar tanpa luka.